Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ibu Pendeta, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis, yang kami hormati pengurus PP Gepil Pusat atau yang mewakili, yang kami hormati pengurus PP Gepil Kasis Palopo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih-Nya yang besar bagi kita. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk merayakan hari lahirnya Tuhan kita Sang Putra Natal yang kudus. Bersama segenap PPGPIL Jemaat Telaga Ligo dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dengan penuh sukacita kami menyambut kehadiran Ibu, Bapak, dan hadirin sukacita Natal. Baiklah, mengawali rangkaian acara pada hari ini, bersama kita mendengarkan laporan Ketua Panitia Natal akan disampaikan oleh Saudari Titin. Dipersilahkan dengan penuh kasih. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya serta penyertaan-Nya. Perayaan Natal Persekutuan Pemuda Gepil Jemaat Telaga Ligo pada tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik. Dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga yang diambil dari Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai 24. Perayaan ini mengajak kita semua untuk mendekat kepada Kristus dengan penuh iman dan menyaksikan kasih-Nya yang besar di sepanjang hidup kita. Perayaan ini telah dimulai beberapa bulan yang lalu. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia juga mengadakan kegiatan pencarian dana berupa lelang lagu, aksi brownies, dan menjalankan proposal. Kegiatan ini selain bertujuan untuk mendukung pendanaan acara juga menjadi sarana membangun kebersamaan dan semangat di antara pemuda dan juga jemaat. Dengan dukungan dari jemaat yang antusias, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan bagi perayaan Natal ini. Kami juga menghadapi kendala berupa kurangnya keterlibatan para pemuda dalam proses persiapan hingga pelaksanaan. Berkat pertolongan Tuhan, kerja keras panitia, dan dukungan para jemaat, kendala tersebut dapat diatasi sehingga acara ini dapat terlaksana dengan lancar. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah mendukung acara ini. Terima kasih kepada Ibu Pendeta atas doa dan bimbingannya, kepada Bapak dan Ibu Jemaat. Terima kasih juga kepada donatur yang telah membantu secara tulus, serta kepada rekan-rekan panitia yang bekerja sama dengan penuh dedikasi. Kiranya Tuhan membalas setiap kebaikan yang telah diberikan dengan berkat yang melimpah. Semoga perayaan Natal ini tidak hanya menjadi momen sukacita, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk semakin dan lebih dekat kepada Yesus Kristus dan melayaninya dengan sungguh-sungguh. Kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita semua. Demikian laporan ini saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hormat saya, Ketua Panitia Natal Persekutuan Pemuda Gepil Jemaat Telaga Ligo. Selanjutnya Sambutan yang pertama dari pengurus PPGPIL Jemaat Telaga Ligo oleh Saudara Anugrah Lakaba dengan penuh kasih dipersilakan. Shalom. Yang saya hormati Ibu Pendeta, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis, dan yang terhormat pengurus pusat, yang terhormat pengurus klasis, dan yang saya hormati pula para Bapak Ibu dan para tamu undangan yang sempat hadir pada
Natal pada malam hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas penyertaannya kita masih diberi tubuh yang sehat dan bisa merayakan Natal pada malam hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin tidak banyak yang bisa sampaikan. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur dan kakak-kakak senior yang sudah sempat menyumbangkan dana, dan Bapak Ibu Majelis yang selalu menyupport kami dan memberikan saran kepada kami, dan tidak lupa pula juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia Natal pada tahun 2025 ini atas lelahnya agar bisa terlaksananya Natal pada malam hari ini. Dan kami juga PPGP Lagaligo mengucapkan banyak permohonan maaf ketika kegiatan Natal pada malam ini mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para tamu undangan, dan memohon maaf juga bila ada kekurangan dalam Natal pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya ucapkan. Akhir kata saya ucapkan selamat hari Natal 25 Desember 25 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Salam. Sambutan yang kedua dari Majelis Pekerja Jemaat akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yul Damayanti MSI Theo. Dengan penuh kasih disilahkan. Yang terhormat Bapak Ibu, rekan-rekan sekerja, para tamu undangan yang boleh hadir pada malam hari ini, yang kami hormati pengurus pusat PPGPIL, yang kami hormati pengurus klasis Pemuda Palopo. Sudah hadir atau belum? Saya belum ada melihatnya. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus di jemaat masing-masing, dan yang saya kasihi Bapak Ibu jemaat semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita boleh kembali merayakan Natal bersama dengan pemuda Gepil Jemaat Lagaligo. Pertama-tama saya mau mohon maaf sebesar-besarnya kepada para tamu undangan untuk keterlambatan waktu dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan mungkin yang biasa datang ke Lagaligo ya memang selalu begini. Jadi kalau undangan jam 6 itu mulainya 6:30. Undangan 6:30 mulai jam 7. Sesuatu yang mungkin sudah menjadi bahagian. Kami mencoba untuk mulai on time, tapi memang agak susah. Jadi melalui kesempatan ini bukan membela diri, tetapi saya mewakili anak-anak pemudaku di tempat ini mohon maaf untuk keterlambatan waktu ini, dan mungkin semua kekurangan-kekurangan yang nanti rekan-rekan boleh temui selama ibadah ini sampai pada selesainya. Untuk semuanya itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bukanlah sesuatu yang kami sengaja, tetapi sesuatu yang di luar dari apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih kepada pemuda Gepil Jemaat Lagaligo. Dalam waktu mungkin persiapan memang agak lama, tetapi untuk persiapan finalnya segala sesuatu yang kita lihat malam hari ini itu dilakukan, kalau saya tidak salah, hanya dalam kurun waktu 24 jam. Hanya dalam kurun waktu 24 jam, sampai begadang, sampai tidur, ada yang tidur di gereja. Karena sedikit informasi, anak-anak pemuda yang ada di Gepil Lagaligo yang tinggal di Palopo itu rata-rata anak SMA. Yang kuliah, yang kerja itu sudah rata-rata di luar, sehingga mereka tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga dalam kurun waktu 24 jam semuanya kumpul di gereja dan menyelesaikan segala sesuatunya. Terima kasih untuk semangat yang tetap ada, walaupun kami para orang tua agak sedikit pesimis, jadikah ini Natal Pemuda atau tidak, karena tidak ada pergerakan dari pemuda, tetapi ternyata mereka mampu untuk mempersiapkan apa yang boleh kita saksikan pada malam hari ini. Terima kasih karena ini juga lagi direkam.
Terima kasih juga pada anak-anak mudaku yang ada di tanah rantau, sekalipun malam hari ini tidak bersama di sini, tetapi tetap bersama dengan kami, menjadi support system yang luar biasa untuk adik-adik pemuda yang masih ada di Palopo, sehingga semua boleh berjalan karena dukungan dari anak-anak mudaku yang ada di tanah rantau. Kiranya Tuhan memberkati dan tahun depan banyak yang bisa pulang kampung dan kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Akhir kata, selamat bersuka cita di akhir tahun ini bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Selamat memasuki tahun baru, tahun rahmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari pengurus PPGPIL Klasis Palopo atau yang mewakili dengan penuh kasih disilahkan. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami pengurus PPGPIL Klasis Kota Palopo. Yang terhormat Ibu Pendeta dan jajaran majelis serta jemaat di tempat ini. Yang saya hormati pengurus PPGPIL Pusat yang boleh hadir juga pada malam hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus PPGPIL Klasis. Yang saya hormati rekan-rekan PPGPIL Jemaat Lagaligo dan tamu undangan yang boleh hadir pada malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat kasih karunia-Nya sehingga kita boleh hadir dalam perayaan Natal yang ke-6 di lingkup PPGPIL Klasis Palopo. Kami juga sangat mengapresiasi rekan-rekan panitia dan pengurus PPGPIL Jemaat Lagaligo yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan Natal pada malam hari ini. Kiranya melalui perayaan Natal pada malam hari ini, kasih dan damai sejahtera Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita, khususnya bagi pemuda dan pemudi Kristen untuk terus hidup dalam iman, pengharapan dan kasih. Kami berharap kebersamaan dalam perayaan Natal ini semakin mempererat persekutuan dan kerjasama perayaan ke depan, pelayanan ke depan. Akhir kata, selamat Hari Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2026. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sambutan yang keempat dari pengurus PPGPIL Pusat atau yang mewakili. Ya, shalom. Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya untuk teman-teman sekalian. Yang terhormat Ibu Pendeta Yul dan seluruh majelis Jemaat Lagaligo. Yang saya hormati rekan-rekan saya dari pengurus pusat yang telah hadir, dan yang saya hormati juga teman-teman dari pengurus Klasis Kota Palopo yang sudah hadir, dan yang saya hormati teman-teman pengurus di setiap jemaat Klasis Palopo. Dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini untuk datang di tempat ini untuk merayakan Natal bersama-sama dengan kita. Ya, puji syukur kita punya Mas Esa karena hadiratnya lah kita bisa sampai pada malam hari ini untuk merayakan Natal dan membawa kabar gembira bahwa Sang Juru Selamat telah lahir dan untuk menebus dosa umat manusia. Ya, pertama-tama permohonan maaf dari Ketua Pusat karena tidak sempat hadir pada malam hari ini karena ada satu dan lain hal, jadi dia tidak sempat hadir untuk malam hari ini. Dan ada beberapa poin yang akan kami sampaikan untuk malam hari ini untuk teman-teman sekalian dari Ketua Pusat juga. Yang pertama, terima kasih untuk teman-teman pemuda dari Lagaligo karena telah merayakan Natal pada malam hari ini. Kiranya Natal hari ini tidak berlalu begitu saja untuk hari ini. Jadi semoga Natal ini bisa berlanjut di hari-hari kedepannya dan di tahun-tahun kedepannya, supaya kita bisa merasakan kebersamaan kasih Yesus Kristus. Yang kedua, nanti kami pengurus pusat di awal Januari akan mengadakan rapat kerja untuk mengadakan program-program kerja kami untuk 5 tahun ke depan. Jadi kami tolong doa dan dukungannya untuk teman-teman sekalian agar nanti raker kami bisa
berjalan dengan lancar dan semua apa yang kami diskusikan, apa yang kami hasilkan bersama dapat kami kerjakan dengan sebaik mungkin untuk 5 tahun ke depannya. Dan yang ketiga, jika program kerjanya sudah ada, kami juga minta bantuan untuk teman-teman sekalian, mau dari lingkup jemaat, lingkup pelacak dan lingkup pusat, tolong kerjasamanya untuk bersama-sama kita menjalankan program kerja ini. Kami juga butuh bantuan teman-teman agar program kerja ini bisa berjalan dengan lancar. Dan terakhir mungkin, tolong teman-teman kita jadikan PPGIPIL ini sebagai wadah kita untuk berkembang, sebagai wadahnya kita untuk mengasah kita punya talenta, mengasah kita punya pengetahuan agar kita pemuda PPGIPIL dapat berkembang dengan pesat dan dapat berkembang dan dapat bersaing dengan teman-teman pemuda-pemuda yang lain. Mungkin saya yang dapat saya katakan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mewakili segenap seluruh pengurus pusat mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2025 dan selamat menunjukkan tahun baru 1 Januari 2026. Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Shalom. Selanjutnya kita menyanyikan Mars PPGIPIL. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan berdiri. Hai kaum muda, lihatlah, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kelahirannya menjadi kabar baik yang disampaikan para malaikat pada para gembala. Para gembala pun berkata seorang akan yang lain, mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kini berita kelahirannya menjadi penghayatan iman yang akan menghantarkan kita para kaum muda untuk kembali bersorak-sorai menyambut Dia Sang Juru Selamat kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai menyambut kita dari sorga yang bergema, menyampaikan kabar kelahirannya. Joy to the world. Thank you.
Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan Natal, Persekutuan Pemuda Gepil, Jumat Lagaligo pada malam hari ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Para gembala menyiarkan berita kelahiran Kristus Juru Selamat kita, dan Ia juga memilih kita menjadi anak-anaknya. Mari kita siarkan berita baik ini tentang Dia dengan menyanyikan Hai Siarkan di Gunung. Jauh sebelum malam di Bethlehem itu tiba, dunia pernah begitu kelam. Manusia hidup dalam bayang-bayang maut. Hubungan terputus, kasih menjadi dingin, dan keluarga-keluarga kehilangan arah. Ada jeritan hati manusia yang merindukan pemulihan. Sampai kapan ya Tuhan? Sampai kapan kami hidup dalam kegelapan ini? Namun Allah tidak pernah melupakan ciptaannya. Di tengah kesunyian sejarah, suara para nabi menggema, menembus zaman, bahwa membawa janji yang tak tergoyahkan. Bukan janji tentang datangnya seorang panglima perang yang gagah, melainkan janji tentang seorang anak yang akan lahir bagi kita. Sebuah tunas yang akan tumbuh dari tunggul Isai yang telah mati. Dengarkanlah janji Allah bahwa Ia akan hadir untuk merangkul kembali anak-anaknya yang hilang dan membalut hati yang hancur. Dunia telah rusak karena dosa. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Kita seperti domba yang tersesat. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Siapakah yang sanggup menyelamatkan kita? Tetapi kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Dia melihat ke bawah, melihat kerinduan hati umatnya. Dia menjanjikan sebuah jalan keselamatan. Akan datangkah Dia dalam kemegahan dengan kereta kuda dan pasukan api? Tidak. Nabi Mika berkata, dari engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Dia datang dalam kesederhanaan untuk menyentuh hati setiap keluarga. Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Matius 2 ayat 5 sampai 6.
Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saudara-saudaraku, mari kita membuka hati, bersatu dalam nyanyian dan nyatakan bersama bahwa Yesus telah lahir. Dengan kelahirannya, impian kita bukan hanya mungkin, tetapi diberkati. Mari kita angkat pujian Yesus lahir. Bapak Ibu rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita boleh bersukacita, boleh kembali merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Namun di tengah sukacita kita, tentu kita juga menyadari bahwa di dalam kehidupan ini terkadang kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa-dosa kita dengan sungguh di hadapan-Nya. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sapa Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kami bersyukur di hadapan hadirat Tuhan, boleh bersatu hati di dalam memuji memuliakan nama Tuhan, bersukacita merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Di tengah sukacita kami
akan kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup ini, maka kami juga menyadari Tuhan, kami mengakui di dalam kehidupan kami, secara khusus sebagai anak-anak muda, terkadang kami hidup tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Terkadang kami sengaja membawa diri kami jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari persekutuan. Terkadang dalam kehidupan kami, di rumah masing-masing kami tidak mampu untuk menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada orang tua kami. Terkadang dalam tanggung jawab kami sebagai pelajar, kami juga tidak dimampukan untuk menjadi pelajar yang bertanggung jawab ataupun dalam bidang-bidang kehidupan kami yang lainnya. Malam hari ini Tuhan, kami datang tunduk diri di hadapan hadirat-Mu, mengakui akan kelemahan dan keberdosaan kami, mengakui akan setiap kekurangan-kekurangan kami. Kami mengakui dan mohon pengampunan-Mu. Ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan tahirkanlah kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, bukan hanya mengaku dosa saat ini saja, tapi lebih dari itu, kami boleh nyatakan dalam sikap hidup kami sehari-hari, berbalik dari sesuatu yang tidak baik itu, untuk kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Putra Natal, kami datang mohon pengampunan kepada Bapa di sorga. Amin. Bagi kita yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan bersedia memperbaiki diri, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, bahwa pengampunan diberikan bagi kita sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16. Hai anak-anak, dengarlah sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, karena pengampunan diberikan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sungguh baik Tuhan kita. Ia yang senantiasa mendengar pengakuan kita, sebagaimana kita telah mengaku dosa di hadapan altar-Nya. Ia juga senantiasa mengampuni dan melayakkan kita. Mari kita datang dan bersyukur padanya dengan menyanyikan Sejauh Timur dari Barat.
Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus lahir bukan untuk dirinya sendiri. Ia lahir untuk kita semua. Dia lahir untuk menyelamatkan tiap keluarga. Maka dari itu mari kita sambut berita sukacita ini dengan sorak pujian, dengan hati yang bersyukur. Mari kita nyanyikan bersama, Dia lahir untuk kami, sambil bertepuk tangan. Dia itu Tuhan kami.
dalam Putramu Yesus Kristus kami datang memohon pertolongan Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini masih terambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua di bawah judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Itulah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom. Berapa kali sudah ikut Natal? Mungkin sedikit kali ya. Kalau kami mama-mama banyak kali nih. Yang anak-anak muda. Oh, nanti mungkin ada pertanyaan door prize ya. Yang paling banyak ikut Natal. Mana tadi panitia? Iya, tema perenungan kita pada malam hari ini, Allah hadir untuk menyelamatkan mimpiku. Jadi bukan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, tetapi saya mau ambil spesifik untuk pemuda, Allah hadir untuk menyelamatkan mimpiku. Adakah yang hadir pada malam hari ini punya mimpi suatu saat nanti akan menikah? Ada? Nah, yang mama-mama jangan menjawab ya. Adakah? Tuhan dengar loh. Jadi jangan protes kalau ke depan nanti Tuhan tidak kasih karena pendeta tanya tidak berani menjawab. Adakah yang di sini yang hadir bermimpi suatu saat nanti akan menikah? Tentu ya. Itu harapan. Harapan kita adalah kita akan menikah dengan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, dan kita akan membina sebuah kehidupan hidup bersama dengan orang yang kita kasihi dan kita cintai itu. Tentu itu impian dan harapan semua. Ada mungkin di sini yang sudah merencanakan, ada yang baru mau mencari, apapun itu pada waktunya nanti Tuhan akan berikan. Impian ini tentu menjadi sesuatu yang indah untuk dirancangkan. Karena itu yang anak-anak muda sangat wajar jikalau berkenalan dengan lawan jenis, menjalin hubungan untuk saling mencari kecocokan. Karena tujuannya nanti ke sana. Tetapi di dalam mempersiapkan itu, di dalam kita mencari kecocokan itu, ketika salah satu atau kita dihianati oleh pasangan kita, bagaimana perasaannya? Adakah yang di sini yang pernah diselingkuhi? Dia bilang, jangankan diselingkuhi Bu Pendeta, pacaran saja belum pernah, bagaimana mau merasakan? Tapi ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Ketika kita dihianati, pasti rasanya tidak enak. Jangankan oleh pasangan atau oleh pacar, oleh teman saja kita tidak nyaman. Nah ini ada seorang laki-laki bernama Yusuf. Dia dihianati oleh pasangannya, itu menurut Yusuf, karena mereka sudah bertunangan. Nah, dalam tradisi pernikahan Yahudi, ketika orang sudah bertunangan itu adalah sesuatu yang resmi, karena ada ikatan yang sudah dibangun
antara laki-laki dan perempuan karena dihadiri oleh kedua belah pihak rumpun keluarga. Karena itu mereka dikatakan suami istri tetapi belum sah 100%. Mereka punya ikatan dalam masyarakat, dalam kehidupan bersama. Orang sudah tahu itu tunangannya Yusuf, itu istrinya Yusuf. Tetapi mereka belum tinggal satu rumah. Maria masih tinggal di rumah orang tuanya. Nanti ketika hari pernikahan baru mempelai laki-laki akan menjemput mempelai perempuan yang adalah tunangannya, membawa ke rumahnya, baru disitulah mereka sah menjadi suami istri. Tetapi dalam status tunangan itu sudah ada ikatan di antara mereka, sehingga kalau ada salah satu yang melakukan hal yang menggagalkan pernikahan mereka, maka akan dikenakan sanksi. Nah, dalam status itulah Yusuf, dia sudah bertunangan, sudah ada hal serius, baru pacaran saja dihianati, itu sakit. Apalagi ini sudah bertunangan, keluarga sudah tahu, sudah ada ikatan. Nah, dalam status seperti itu, Yusuf mendapat kabar Maria tunangannya hamil dan itu bukan anaknya. Coba kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Yusuf. Pasti dia kecewa, pasti dia marah, merasa dihianati. Oh, ternyata perempuan ini tidaklah sesuci yang saya bayangkan. Oh, ternyata dia bisa berkhianat di belakang saya. Itu prasangka Yusuf. Dan sangat wajar ketika Yusuf dalam bacaan kita dikatakan mempertimbangkan segala sesuatunya dan akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Tapi di sini Yusuf bukan masuk kategori laki-laki yang pemarah, tetapi dicatatkan dia adalah orang yang tulus hati, orang yang baik. Dia bisa saja melaporkan Maria dan Maria akan mendapatkan hukuman, tetapi masih ada kasih di dalam dirinya sehingga dia mempertimbangkan untuk menceraikan dengan diam-diam. Diam-diam maksudnya karena mereka sudah bertunangan, sudah ada ikatan yang diketahui oleh masyarakat. Jadi kalau dia mau memutus hubungan itu harus diceraikan dengan diam-diam, dihadiri oleh minimal 2 orang saksi. Sehingga putuslah hubungan antara Maria dan Yusuf dan diketahui oleh orang. Jadi tidak lagi terikat. Tetapi ketika dia mempertimbangkan itu, Allah menjumpai Yusuf lewat mimpi. Allah tidak membiarkan Yusuf bergumur sendiri mengambil keputusan yang salah. Malaikat Tuhan menyapa. Saya lebih suka dalam terjemahan Alkitab edisi pertama. Kalimat yang pertama di situ, jangan takut. Jangan takut. Dalam situasi Yusuf yang sedang gundah gulana antara cinta dan benci, antara kasih dan perasaan dihianati, Yusuf dijumpai malaikat Tuhan dan malaikat itu berkata, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang ada dalam kandungannya dari Roh Kudus. Dia tidak berkhianat seperti yang kau pikirkan. Dia tidak berlaku serong seperti yang kau sangkakan. Tetapi dia sedang melakukan atau Tuhan sedang melakukan karya besar di dalam kehidupan Maria. Jangan takut menjadi sebuah kalimat yang menenangkan di saat Yusuf berada dalam situasi gundah gulana. Lalu penjelasan malaikat, mengapa engkau tidak boleh takut selain Maria hamil dari Roh Kudus, ini juga adalah penggenapan janji Tuhan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan yang menarik di dalam ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf bangun dan mengambil Maria sebagai istrinya. Dia tidak lagi berkata, betulkah ini penampakan atau penglihatanku? Apakah benar yang dikatakan? Tidak. Tetapi dia mendengarkan dan mentaati. Dia langsung mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi tetap menjaga apa yang disampaikan malaikat Tuhan, tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf memberi nama dia Yesus sebagaimana pesan yang disampaikan oleh malaikat. Nah, rekan-rekan muda yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang Allah menyelamatkan kita dari mimpi kita yang salah. Kadang Allah sengaja menghancurkan mimpi kita untuk sebuah rencana yang besar.
Dan ketika impian kita itu gagal atau hancur, seperti Yusuf, sangat wajar kalau kita kecewa, kita marah, kita sedih. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, di saat mimpi kita hancur, bukan berarti hidup kita selesai. Di saat mimpi kita hancur, terkadang disitulah Allah sedang merangkaikan yang lebih indah dari apa yang kita pikirkan, seperti yang dialami oleh Yusuf. Karena kehadiran Allah itu terkadang memberikan kita perspektif baru. Saat kita di titik nol, disitulah Allah hadir. Dia sedang merajut sesuatu yang indah dari sisa-sisa mimpi yang hancur itu. Karena itu, seperti Yusuf, firman Tuhan juga mau mengingatkan kita, jangan takut untuk melangkah. Yusuf bangun dari tidurnya lalu mengambil Maria sebagai istrinya. Sekalipun tindakan Yusuf ini menemui banyak persoalan ke depan, tetapi Yusuf tidaklah berfokus pada masalahnya, tetapi dia berfokus pada apa yang dikatakan Tuhan. Ia taat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, rekan-rekan muda yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kalian sudah pernah yang mengalami kegagalan di dalam proses meraih mimpi, ataupun ke depan akan ada masa mimpi itu hancur. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan, di saat mimpi kita hancur, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Natal yang kita rayakan pada malam hari ini adalah bukti bahwa Allah memberikan kita, tidak membiarkan kita bergumul seorang diri. Ia hadir di tengah-tengah kekacauan hidup kita, Dia hadir di tengah-tengah kegalauan kita, Dia hadir untuk menemani kita berjalan, memulai lagi mimpi yang baru dan menyaksikan bagaimana lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Natal memanggil kita untuk berhenti mengasihi diri sendiri, berfokus pada masalah kita, tetapi mulai melayani Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Yusuf berfokus pada dirinya sendiri, pada persoalannya, dia mengambil keputusan untuk menceraikan Maria. Tetapi ketika dia berjumpa dengan malaikat Tuhan, dia taat pada apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu, maka kita melihat bagaimana Yusuf memberi dirinya yang sedang hancur itu untuk melayani Tuhan, terlibat dalam karya penyelamatan Allah dengan cara menjadi ayah bagi bayi yang dikandung oleh Maria. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi sebuah ingatan bagi anak-anak mudaku sekalian dalam proses untuk meraih mimpi. Kalaupun ada masa Allah membiarkan mimpi kita hancur, janganlah berputus asa. Ingatlah kisah yang dialami oleh Yusuf. Dalam kehancuran mimpinya, Tuhan hadir untuk memulihkan, memberikan perspektif yang baru, dan kita menyaksikan bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan Yusuf, dan Yusuf menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam karya penyelamatan yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Selamat berjuang meraih mimpi. Jangan pernah takut untuk apapun yang ada di depan. Ingatlah, Allah hadir untuk menyelamatkan mimpimu, Allah hadir untuk menemanimu meraih mimpi, dan Allah hadir untuk memberikan sukacita ketika mimpi itu menjadi nyata. Diberkati kita dengan firman Tuhan. Amin.
mempraktekannya dalam kehidupan kita. Mari biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi sukacita bagi kami di tengah hancurnya mimpi kami. Kami dimampukan untuk bangkit melihat bahwa Tuhan sedang merancangkan hal yang lebih indah dari apa yang kami impikan. Dan bagi kami yang sementara menjalani proses dalam mimpi-mimpi kami, Tuhan terus berikan kami kekuatan, Tuhan terus berikan kami sukacita, sehingga dalam setiap proses yang kami jalani, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kalaupun ada kegagalan, kami tidak akan jatuh, karena kami tahu Allah yang kami sembah dalam Putra-Mu Yesus Kristus adalah Allah yang ada bersama dengan kami, berjuang bersama dengan kami, berproses bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami bersukacita bersama dengan pemuda-pemudi Gepil Jemaat Lagaligo, karena dimungkinkan boleh bersama-sama merayakan ibadah perayaan Natal. Ya Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati anak-anak mudamu yang ada di Gepil Jemaat Lagaligo, baik yang boleh hadir pada malam hari ini maupun mereka yang ada di tempat mereka masing-masing tidak dimungkinkan untuk pulang kampung merayakan Natal. Biarlah segenap anak mudamu yang ada di Gepil Lagaligo diberkati dalam perjuangan hidup yang sedang mereka jalani, baik itu lewat pendidikan, lewat pekerjaan, maupun mereka yang sementara mencari pekerjaan. Kami juga berdoa buat semua yang boleh hadir pada malam hari ini, para tamu undangan yang boleh bersukacita merayakan Natal bersama dengan PP Gepil Jemaat Lagaligo. Kiranya mereka juga semakin diberkati dalam kehidupan mereka, diberkati dalam setiap proses yang sedang mereka jalani, dan sukacita damai Natal akan terus ada bersama dalam perjalanan hidup mereka. Bapa di sorga, kami berdoa buat panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, biarlah segala jerih lelah mereka tidak akan menjadi kekurangan, tetapi akan menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan mereka, bagaimana memberi diri untuk melayani Tuhan. Bahkan semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini, Engkau juga memberkati mereka dan makin perlengkapi dalam setiap tugas pelayanan yang ada. Kami berdoa juga Tuhan buat orang tua kami, Bapak Daniel Nampe. Terima kasih telah menyertai pengobatan di Makassar dan saat ini sedang dalam masa pemulihan di rumah. Biarlah Tuhan akan
menjamah, memberkati makanan dan minuman, obat-obatan dan semua upaya pengobatan yang diberikan kepada orang tua kami ini, sehingga dengan semuanya itu jamahan-Mu berlaku, ia akan dipulihkan dan juga akan disembuhkan. Berkati para orang tua kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka di dalam kehidupan kami. Kami mendoakan mereka, kiranya Engkau memberikan umur yang panjang, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan, kiranya Engkau mengizinkan Tuhan para orang tua kami menyaksikan setiap pencapaian-pencapaian kami. Kami rindu ketika kami sampai pada titik meraih mimpi itu, orang tua kami ada bersama dengan kami, merasakan sukacita kami, bangga dengan setiap pencapaian-pencapaian kami. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin ada di antara orang tua mereka telah ada dalam pangkuan Bapa di sorga. Dalam kerinduan mereka akan sosok orang tua yang dikasihi, kiranya Tuhan akan membalut setiap rasa rindu itu, sehingga mereka tidak larut dalam duka, tetapi dalam setiap kenangan akan orang yang mereka kasihi, mereka dikuatkan dan mereka dihiburkan. Malam hari ini juga Tuhan, kami mendoakan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang ada di luar sana, yang kehidupannya tidak seberuntung kami karena sedang berada dalam kesusahan hidup, baik itu karena bencana alam maupun karena persoalan-persoalan yang lainnya. Tuhan akan datang menolong mereka sehingga mereka pun mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan dan mereka akan tetap merasakan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini boleh menyatakan juga persembahan syukur, baik itu lewat kotak bulan kelahiran maupun lewat pundi. Kiranya ungkapan syukur kami malam hari ini menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan hadirat Tuhan, memberkati panitia yang akan mengelolanya, boleh dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Dan setiap berkat-Mu yang masih ada pada kami, pada masing-masing orang tua kami, biarlah itu akan semakin berlipat kali ganda dan setiap kebutuhan kami boleh Tuhan cukupkan. Berkati bangsa dan negara kami agar kami terus hidup tentram dan damai di negeri yang kami cintai ini. Berkati pengurus pusat PP Gepil, pengurus klasis dan pengurus di tingkat-tingkat jemaat, baik di Lagaligo maupun yang boleh hadir pada malam hari ini. Berkati semua yang boleh hadir pada malam hari ini dalam setiap tanggung jawab pelayanan. Inilah kami ya Tuhan, yang datang menaikkan syukur dan syafaat kami, yang kami bawa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama-sama malam hari ini kami menaikkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Persekutuan Pemuda, marilah kita memuliakan Tuhan, Sang Pembawa Damai yang telah memanggil kita untuk menjadi alat kerajaan-Nya. Mari kita bergegas dan bersorak-sorai selayaknya para gembala yang turut merayakan hari kelahirannya. Hai anak muda, rayakanlah Dia dan beritakanlah kabar baik tentang Dia sampai seluruh dunia tahu bahwa Dialah Raja segala bangsa. Kita angkat pujian, nyanyi bagi Dia.
Jadilah pemuda-pemudi Kristus yang terus bertumbuh dalam iman kepadanya dan hidup dalam kelimpahan damai sejahtera. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dan terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus sampai Maranatha. Amin. Mengakhiri ibadah Natal kita menyanyikan Feliz Navidad sambil bersama-sama. Demikianlah ibadah Natal yang telah berlangsung. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah Natal malam ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Natal senantiasa di hati. Kepada Ibu Pendeta diucapkan terima kasih. Selanjutnya penyerahan bingkisan Natal untuk Ibu Pendeta Yulda Meyanti, untuk Ketua PPGPIL Klasis Palopo, dan untuk Ketua PPGPIL Pusat. Dipersilakan mengambil tempat di depan. Panitia telah memberikan berkat bagi kita semua. Sebelum kita menikmatinya, kita akan berdoa syukur dipimpin oleh Ibu Susanti Tombeng. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh lagi merayakan sukacita Natal oleh pemuda-pemudi Gepil Jemaat Lagaligo pada saat ini. Sebagai ungkapan rasa syukur mereka ya Tuhan, mereka membagikan berkat bagi kami. Sebelum kami menikmatinya, kiranya Engkau memberkati agar berkat yang kami terima dapat menjadi kesehatan dan kekuatan dalam tubuh kami. Bapa di surga, setelah semua kegiatan selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan penuh selamat. Inilah doa dan pengharapan kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.